Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Rokayati SPD, biasa dipanggil Ibu Oki dari SMA Negeri Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat, atau lebih luasnya di negara kita. Materi ini masih masuk dalam subpokok bahasan bab 2. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, dinamika penegakan hukum, bahkan para aparat penegakan hukum. Nah, tentunya sekarang keyakinan kalian akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi ya. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan ke hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya sehari-hari. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Apa saja contohnya? Yang pertama, dalam mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan nenek dan sebagainya. Kemudian, yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat di keluarga. Contohnya, misalkan si kakak harus mencuci piring, tugasnya. Kemudian setiap anggota keluarga tidak boleh pulang rumah lebih dari jam 9, misalkan begitu. Bagaimana dengan contoh kehidupan di lingkungan sekolah? Tentunya kalian sudah lihat setiap hari ya, bahkan sudah dilakukan setiap hari. Pertama, contohnya adalah menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, bahkan menghormati teman kita sendiri, seluruh sivikat atau komunitas yang ada di sekolah. Itu harus kita hormati. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tidak menyontek ketika ulangan. Yang keempat, memperlihatkan penjelasan dan memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Itu salah satu contoh dari perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap kehidupan di lingkungan. Nah, contoh di kehidupan masyarakat, perilaku yang bagaimana yang mencerminkan kepatuhan? Di antaranya yang pertama dalam melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, itu norma-norma yang berlaku di masyarakat, bahkan norma hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua, misalkan contohnya bertugas ronda, itu juga salah satu kepatuhan.
Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang keempat, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan seperti tawuran, judi, mabok-mabokan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, membayar iuran warga. Lalu contoh yang di lingkungan bangsa dan negara, sikap apa atau perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku? Pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, seperti yang di samping gambar ini ya. Tertib ya, lampu merah berhenti semua. Kemudian yang kedua, memiliki KTP, itu juga salah satu kepatuhan sebagai warga negara. Yang ketiga, memiliki SIM. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Kemudian yang kelima, membayar pajak. Kemudian yang keenam, membayar retribusi parkir. Itu salah satu contoh. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.